Mengapa kurikulum berubah? Halo Bapak dan Ibu guru hebat dimanapun berada. Salam dan bahagia untuk kita semua. Perkenalkan, saya Andreas Gundar. Saya bertugas di SDN 24 Lanjau, Kabupaten Melawi. Bapak dan Ibu guru hebat, di video kali ini saya ingin berbagi pemahaman saya terkait sebuah pertanyaan, yaitu mengapa kurikulum berubah. Bapak dan Ibu guru hebat, sebelum lebih lanjut menjawab pertanyaan tersebut, pertama, saya terlebih dahulu dengan pertanyaan 1. Apa sih kurikulum itu? Yang keduanya, bagaimana perkembangan kurikulum dari waktu ke waktu di negara kita Indonesia ini? Yang terakhir, ketiga, mengapa kurikulum itu berubah? Bapak dan Ibu guru hebat, apa itu kurikulum? Seperti yang kita ketahui bahwa pendidikan erat kaitannya dengan istilah kurikulum. Bahkan pendidikan tanpa kurikulum tak akan bisa berjalan sebagaimana mestinya. Mengingat betapa krusialnya kurikulum dalam pendidikan, dalam video ini kita akan memahami terlebih dahulu apa itu kurikulum. Pak, Bu, kenapa air di rumah kami bau dan tidak jernih? Pak Guru, kenapa sih kita diminta menjaga bumi? Memangnya bumi kita kenapa, Pak? Bu, saya dan Riko kemarin ngeliat ibu kami masak gudeg. Di daerah lain ada gudeg juga nggak sih, Bu? Bu, luar biasa ya perkembangan anak-anak zaman sekarang. Saya kadang kaget mereka tahu informasi itu dari mana, padahal saya belum ajarkan. Pertanyaan-pertanyaannya juga unik, Bu. Rasa ingin tahu mereka tinggi banget. Misal, mereka ingin tahu asal-muasal makanan gudeg, bahannya apa saja, bagaimana cara memasaknya, bahkan sampai gudeg versi kaleng juga mereka tanyakan. Benar, Pak. Ternyata, keadaan sangat mempengaruhi cara belajar murid kita. Kadang, saya juga nggak bisa jawab pertanyaan dari mereka. Jadi, saya harus belajar lagi untuk mengamati dan mengidentifikasi cara belajar mereka, supaya bisa masuk ke dunia mereka. Iya ya, Bu. Saya jadi mikir, dulu saya kasih pengetahuan, informasi ke anak-anak selalu sebelum KBK 2004. Setelah itu, mulai dari kurikulum 2006, 2013, sampai sekarang, ternyata peran saya bukan lagi sebagai satu-satunya sumber pengetahuan buat mereka. Kemajuan teknologi membuat pengetahuan dapat diakses anak-anak tanpa batas, membuat murid-murid kita punya banyak pilihan cara belajar. Iya, Pak. Berarti kita juga harus meningkatkan kompetensi kita nih, Pak. Wah, iya tuh, Bu. Pandemi ini awalnya sempat bikin saya pesimis dengan perkembangan murid. Tapi setelah saya rasa-rasa dan perhatiin, kok murid malah semakin berkembang dengan cara belajar mereka sendiri ya? Saya juga jadi terdorong harus melek teknologi dan belajar untuk mengimbangi dan membantu mereka. Betul, Pak. Ternyata memang harus kita pikirkan dan siapkan ya, kompetensi apa yang akan dibutuhkan oleh murid 10 tahun mendatang. Tapi gimana ya, Pak? Cara membangun kompetensi itu? Bapak dan Ibu guru hebat, dalam Wikipedia, kurikulum dapat diartikan sebagai perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam satu periode jenjang pelajaran. Namun pun demikian, Bapak Ibu guru hebat, sampai saat ini belum ditemukan secara komprehensif terkait pengertian kurikulum tersebut. Setelah kita tahu apa itu kurikulum, selanjutnya kita akan ke pertanyaan kedua, yaitu bagaimana perkembangan kurikulum dari waktu ke waktu di Indonesia. Bapak dan Ibu guru hebat, perkembangan kurikulum dimulai pada tahun 1947 di negara kita ini dengan nama Rencana Pelajaran Terurai. Pada tahun 1964, kurikulum mengalami perubahan, yaitu kurikulum Rencana Pendidikan Sekolah Dasar. Di tahun 1968 menggunakan kurikulum sekolah dasar. Pada tahun 1973, kurikulum berubah. Yang diterapkan adalah kurikulum
Proyek Perintis Sekolah Pembangunan atau PPSP. Di tahun 1975, kurikulum kembali ke kurikulum sekolah dasar. Selanjutnya, pada tahun 1984 mengalami perubahan kembali, yaitu menggunakan kurikulum 1984 diterapkan, yaitu kurikulum 1994 yang pada dasarnya identik dengan istilah JBSA. Bapak dan Ibu guru hebat, pada tahun 1997 pendidikan di Indonesia menggunakan kurikulum 1994 yang direvisi. Selanjutnya, Bapak Ibu, kurikulum berbasis kompetensi diterapkan pada tahun 2004 atau yang dikenal dengan istilah KBK. Tahun 2006, kurikulum yang digunakan adalah KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan. Di tahun 2013 mengalami perubahan kembali, yaitu menggunakan kurikulum 2013. Bapak Ibu, pada saat ini yaitu 2022, kurikulum akan dirubah kembali dengan menggunakan kurikulum Merdeka. Bapak dan Ibu, itulah perkembangan kurikulum yang diimplementasikan di Indonesia. Bapak dan Ibu guru hebat, seperti di era saat ini, tak bisa dipungkiri lagi pesatnya teknologi yang mana semua harus mengikuti perkembangan tersebut. Dalam hal ini, pemerintah sangat memahami kondisi ini, sehingga punya rasa tanggung jawab untuk menyesuaikan kurikulum dengan perkembangan global, dengan tidak melupakan akar budaya bangsa. Sehingga kurikulum dapat mewakili perkembangan global dan tetap berkirikan Indonesia. Bapak dan Ibu guru hebat, kurikulum itu adaptif dan dinamis, sehingga istilah ganti menteri ganti kurikulum itu saya pikir kurang relevan. Salam dan bahagia.